Kita percaya bahwa hari-hari ini akan semakin banyak orang yang mengalami Tuhan, ya. Jangan sampai masa-masa yang tersulit kita juga tidak mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ayub aja yang mengalami keadaan tersulit, pada akhirnya dia bilang, aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nanti di akhir proses perjalanan hidup saudara dan saya, kita semua akan menyimpulkan bahwa Tuhan itu tetap baik. Walaupun harus melewati keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap baik, ya. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini kalau hambamu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian isi firman-Mu, kebenaran-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami yang mendengar bergabung siang ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, tapi ketika Roh Allah, ketika firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, maka kebenaran-Mu itu pasti memerdekakan, memulihkan kami. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan Engkau lawat setiap kami yang bergabung siang ini, baik wifi semuanya Tuhan, dalam berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semua, ada sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita menjalani gaya hidup di akhir zaman sebagai orang benar, ya. Ada berapa banyak orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, hidupnya hanya melakukan gaya hidup, ya, ikut dunia kanan, ikut dunia lagi tren apa, ya. Itu sebagian yang kita lakukan. Tapi kita percaya bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki satu gaya hidup. Gaya hidup orang benar itu selalu menyenangkan Tuhan, ya. Jadi jangan berpikir gaya hidupmu supaya dinilai orang, wow, ya, orang dunia bisa menilai hidupmu hebat, hidupmu terkenal, ya. Tapi bagaimana senyatanya gaya hidup yang hari-hari ini kita harus konsisten supaya ketika engkau bertindak, ketika engkau bersikap, engkau bisa menarik hati Tuhan. Amin. Yuk kita lihat ya, senyatanya Galatia 2 ayat 20a, ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Saudara lihat bahwa hidup yang Tuhan mau, apakah hari ini saudara bisa merefleksikan Kristus yang hidup di dalam hidup saudara dan saya? Selama ini mungkin saudara merasa bahwa yang saudara jadi orang Kristen, saudara jadi pengikut Kristus, saudara melayani Tuhan. Tapi yang jadi tanda tanya, tanda seru, apakah ada Kristus yang hidup di dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, hari ini yuk kita lihat bagaimana prinsip di dalam Alkitab, bagaimana prinsip gaya hidup orang benar. Saudara buka di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, ya. Jadi Kristus yang hidup di dalam hidup saudara, artinya seluruh kehidupan saudara menggenapi rencana, menggenapi kehendaknya. Bukan rencana kehendak saudara, bukan semau saudara, tapi ada satu ketetapan Tuhan yang harus saudara lakukan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Kristus ada di dalam hidup saudara, seperti Galatia tadi berkata, bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam hidupku. Pastikan yang pertama, prinsipnya bahwa hidup ini harus bergantung kepada Kristus. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hidup saudara hari ini yang pertama prinsip itu kita bergantung kepada Tuhan. Hidupmu bukan bergantung kepada tokomu yang sepi, bukan bergantung kepada depositomu, bukan bergantung kepada pasangan hidupmu. Hari ini yang mengecewakan engkau sehingga engkau merasa bahwa tempat untuk bergantung itu sudah tidak ada lagi.
Mungkin keuanganmu yang dulu menjadi kebanggaanmu, hari ini kacau balau, porak-poranda, dan itu bukan satu-satunya yang menjadi tempat untuk saudara dan saya bergantung. Kalau Paulus berkata hidup segala perkara, artinya apapun masalah hidup saudara dan saya hari ini, kita pasti mampu menanggung segala perkara. Karena apa? Karena kita hidup bergantung kepada Kristus. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Yang kedua, ya. Jadi saudara bukan bergantung kepada kepintaranmu, bukan bergantung kepada jabatanmu, harus semakin tinggi supaya saudara makin hidup nyaman, tapi senyatanya hidupmu dapat menanggung di masa-masa sukar, di tengah keuanganmu yang porak-poranda, di tengah pasangan hidupmu yang lagi meninggalkan hidupmu. Engkau pasti mampu ketika engkau bergantung kepada Tuhan, ya. Jadi hari ini pastikan kita bergantung kepada kekuatan Tuhan, bukan kekuatanmu. Kekuatan saudara dan saya hari ini merosot, tidak jadi masalah. Kekuatan keuanganmu hari ini sudah diambang batas, tidak jadi masalah. Kekuatanmu untuk mempertahankan rumah tanggamu mungkin hari ini juga diambang batas, tidak ada masalah. Sepanjang saudara dan saya hari ini, hidupilah Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, prinsipnya bagaimana? Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, ya. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Kristus. Pastikan kalau hidupmu bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupmu, berarti hidup itu untuk Kristus. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Karena kita adalah miliknya. Ada berapa banyak saudara dan saya hidup untuk makan. Hidup untuk cari rumah mewah. Hidup untuk mengejar target deposito, ya. Hidupmu hanya untuk mengejar target hobi, kesenanganmu, cita-citamu, semua angan-anganmu. Sehingga ketika keadaan ini terjadi di luar kendali saudara, semuanya kacau, saudara bisa marah sama Tuhan. Tapi kalau kita sadar akan firman yang berkata, ingat loh Roma 14 ayat 8. Hidup, jika kita itu hidup untuk Tuhan. Saudara bisa mengevaluasi sampai hari ini, hidup matimu untuk Tuhan enggak? Apakah hidupmu hari ini cuman kejar, ya hidupku hari ini untuk makan, untuk perut. Hidupku hari ini supaya untuk apa? Pekerjaan aja. Pusing setiap hari ngabisin waktu untuk hobi. Untuk memuaskan keinginan hobimu yang begitu. Ketika hobimu bisa tercapai, ketika engkau pekerjaanmu sukses diberkati, itu baru target hidupmu tercapai. Tapi Tuhan tidak menghendaki semua ini terjadi. Saudara perlu tahu bahwa prinsip kehidupan itu adalah mengikut Kristus, hidup dan mati itu untuk Kristus. Jadi hari ini kalau ada sesuatu yang menggoncang keadaan hidupmu, percayalah karena arah hidupmu sedang dirubah. Hidupmu yang dulu untuk pekerjaan, hidupmu yang dulu untuk hobi, hidupmu yang dulu untuk mengejar cita-citamu, hidupmu yang dulu untuk sekedar makan jen dan jen. Hari ini Tuhan mau merubah arah hidupmu. Tuhan berkata, nak, mulai hari ini hiduplah untuk aku. Bukan untuk semata-mata mengejar apa yang menjadi cita-cita dan hobimu. Itu berhala loh saudara. Yang ketiga, ya, yuk kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini prinsipnya dulu ya, supaya nanti baru saya bahas bagaimana gaya hidup orang benar. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Hari ini pastikan kalau saudara berkata, hidupku ini adalah Kristus bukan aku lagi. Pastikan bahwa ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya yang ketiga, hidup serupa seperti Kristus. Itu yang menjadi prinsip kehidupan ketika engkau berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam hidupku. Jadi hari ini perlu dievaluasi. Apakah hidupmu sudah serupa Kristus? Ya, atau saudara hari ini mengejar hidup serupa tetangga saudara. Aku kepingin kayak tetanggaku, aku kepingin kayak iparku, aku kepingin kayak teman-temanku yang hidupnya kaya, sukses, punya rumah besar, rumah saya kecil Tuhan, mobilnya Tuhan mewah, aduh garasinya kalau dibuka Tuhan itu mobil mewah, banyak Tuhan. Dan itu yang saudara kejar. Kalau itu yang menjadi idolamu hanya orang-orang yang sukses, beken. Saudara, kita punya idola di atas segala-segalanya, yaitu Kristus. Makanya kalau hari ini engkau punya idola Yesus Kristus, maka hidupmu akan serupa Kristus. Ya, dandanan banyak orang yang hari-hari ini mungkin mengidolakan artis Korea, ya, aktor Korea. Wow, sampai rambut, warna rambut, semuanya serupa, saudara. Bila perlu, ya, saudara pergi bawa fotonya artis Korea. Saya pernah dengar ada seorang yang merubah wajahnya, bawa foto, ya, artis Korea, dirubah persis mirip, bisa loh saudara. Sampai di paspornya itu tidak dikenal wajah aslinya. Itu orang dunia mengidolakan. Tapi saudara dan saya hari ini kita tahu bahwa firman 1 Yohanes 2 ayat 6. Yuk kita berlomba-lomba menjadikan kita serupa dengan idola kita, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara ya. Jadi jangan hari ini hidupmu tidak serupa dengan Kristus. Kalau saudara serupa dengan Kristus, hidupmu itu identik melayani, mengasihi, hidup kudus. Itu serupa Kristus saudara. Jadi kalau hari ini saudara tidak suka mengampuni, itu bukan serupa. Kalau hidupmu sukaannya menuntut untuk dilayani, tidak serupa. Orang yang serupa Kristus itu akan mampu memberi, melayani, mengasihi. Walaupun dia tidak mendapat balasannya, tidak masalah. Karena memang identik sifat karakter Kristus adalah terlebih dahulu suka memberi daripada menerima. Jangan hitung-hitungan mau memberi kalau ada untung. Tapi kalau tidak ada untung, oh tidak usah. Itu bukan serupa Kristus. Amin saudara. Yang keempat, bagaimana hidup, prinsip hidup. Kalau saudara dan saya berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi yang keempat adalah hidup adalah Kristus. Hari ini pastikan hidupmu adalah Kristus, ya. Jadi bukan hidupmu sendiri, pastikan kalau hidup adalah Kristus, maka orang akan bisa melihat kehidupan Kristus di dalam hidupmu. Dan kalau hidup adalah Kristus, izinkan Dia berdaulat atas hidupmu. Karena hidup adalah Kristus. Walaupun ikut Kristus masih tidak lihat, aduh Tuhan, orang dunia enak, saya ikut Kristus setia kok sampai hari ini hidupku seperti ini. Saudara tidak perlu berkecil hati kalau kita berkata bahwa hidup adalah Kristus, itu artinya Dia tetap punya kedaulatan yang mengatur jalan hidupmu. Bahkan Dia yang sudah pegang hari esokmu. Ya, 4 hal. Apa saudara? Yang pertama, hidup yang bergantung kepada Kristus, hidup untuk Kristus, hidup serupa Kristus. Yang keempat adalah hidup adalah Kristus. Itu prinsip hidup orang benar ketika dia berkata, iyalah Tuhan, hari ini aku tahu proses hidup itu membuat dulu hidupku adalah aku. Tapi hari ini ketika proses hidup itu terjadi, maka aku berkata, hidup adalah Kristus. Amin saudara, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Sehingga saudara dan saya, kalau punya prinsip ini, maka saudara dan saya pasti punya gaya hidup sebagai orang benar. Tapi kalau saudara tidak punya prinsip ini, saudara tidak akan bisa untuk punya gaya hidup orang benar. Saudara akan cenderung punya gaya hidupnya dunia terus. Manusia lama terus yang dihidupi. Saudara tidak mungkin bisa menciptakan manusia baru. Yuk, bagaimana gaya hidupnya? Ya, gaya hidup orang mengikut Kristus itu Kolose 3 ayat 1 dan 3.
Kolose 3 ayat 1 dan 3 ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas ya. Kita semua tahu bahwa kita sudah dibangkitkan dari maut ya. Kita sudah dibangkitkan, kita sudah diberikan kemerdekaan. Makanya kita bisa gini, wes Tuhan enggak apa-apa. Jalani apapun enggak apa-apa. Aku tahu bahwa aku ini sudah Tuhan bayar. Sehingga mati hidupku ini untuk Kristus. Hidup adalah Kristus. Hidup ini bergantung kepada Kristus dan hidup ini serupa Kristus. Aku tahu itu. Hari ini ketika kita sadar bahwa kita sudah dibangkitkan, Tuhan ingatkan saudara dan saya, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hari ini pastikan saudara dan saya hidup ini cari perkara yang di atas. Perkara di bawah boleh terjadi, tapi yang Tuhan mau perkara yang di bumi terjadi supaya perkara yang di atas itu tergenapi. Saudara lihat bagaimana gaya hidup orang benar ya. Jadi hari ini pastikan Tuhan mau kita mati, bukan mati buat berkorban buat Kristus. Saudara harus mati bunuh diri gini enggak. Tapi mati yaitu dalam arti mati bagi dosa, keinginan dan kehendakmu, supaya hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Pastikan hari ini kita mau rela. Tuhan, aku mau mati bagi dosaku. Untuk mengikut Kristus, aku mau mati bagi keinginanku. Aku tahu doaku hari ini belum terjawab. Masalahku belum pulih. Tambah parah, tidak apa-apa sudah Tuhan. Aku tahu aku harus mati bagi dosa. Aku harus mati bagi keinginanku. Aku harus mati bagi kehendakku. Supaya keinginan kehendakmu terjadi dan hidupku bukan aku lagi. Saudara tangkap ya. Yuk kita lihat yang pertama. Jadi ini semua aktif ya. Saudara ada 3 hal. Yang pertama yuk kita buka. Kolose 3 ayat 5. Namanya gaya hidup. Saudara harus yang mengaktifkan. Tidak bisa ada banyak orang ya. Kalau datang sama saya gini, Bu Eli, doakan saya supaya saya ini diberikan Tuhan hari ini, supaya saya ini bisa Bu Eli. Hari ini saya mau ngampuni tapi saya tidak mau Bu Eli. Saya tetap hari ini tetap benci sama orang yang menyakiti saya. Tuhan tahu, Tuhan belum ambil semua rasa sakit saya. Tidak bisa saudara. Kita ini hidup bukan seperti robot. Tuhan kasih kita free will. Kita harus mengaktifkan roh keinginanmu hari ini, rohmu untuk mematikan dagingmu, mati bagi dosa. Saudara harus mengaktifkan. Kalau saudara terus merasa bahwa ini bagiannya Tuhan, tidak akan bisa. Saudara cuma bilang gini, ya salahnya Tuhan. Kenapa Tuhan kok kirim suami yang seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan aku punya suami yang selingkuh sehingga hari ini aku sakit hati? Saudara tidak bisa berkata seperti itu. Yuk kita buka Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah. Aktif loh ya saudara. Saudara harus yang aktif mematikan. Bukan lagi Tuhan yang mengaktifkan semua keinginan kehendak dosamu. Tapi saudara dan saya hari ini, gaya hidup yang pertama, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu artinya yang pertama, matikan gaya hidup duniawi itu tadi. Saudara dan saya tidak bisa ikut Tuhan yang matikan semua keinginan percabulan, hawa nafsumu, keinginan untuk marah. Saudara hanya bergantung sama Tuhan, tidak bisa. Firman Tuhan berkata, matikanlah. Jadi artinya Tuhan tahu kalau kita sudah punya tekad hidup untuk Kristus, kita pasti mampu mati
mematikan rasa sakit hati kita. Kita pasti mampu mematikan untuk TTM dengan suami orang, untuk TTM dengan pasangan orang. Walaupun terlihat memang nyaman, suami tidak memperhatikan, tiba-tiba ada yang WhatsApp, "Say, sudah makan belum? Say, lagi apa? Kamu jangan susah ya, ada aku kok, selalu setia." Saudara, kalau saudara berkata gini, "Ya Tuhan Maha mengerti. Tuhan tahu bahwa saya ini lagi haus kasih sayang. Tuhan Engkau mengerti." Tidak bisa saudara. Yang namanya gaya hidup orang benar hari-hari ini, matikan saudara. Kalau itu bukan serupa Kristus, kalau itu bukan hidup untuk mencari perkara yang di atas, saudara dan saya ambil keputusan. Saya pernah mengalami keadaan seperti itu. Iblis bilang gini, "Enggak apa-apa Eli, itu cuma teman-teman curhat kok, biasa aja lah, terimalah." Tapi dalam prinsipnya, kalau mulai ada timbul sesuatu, saya mulai berpikir, "Enggak benar ini Tuhan. Saya tahu ini lama-lama akan menimbulkan satu keadaan, saya lama-lama mulanya biasa-biasa. Tapi nanti kalau sudah luar biasa, saya tidak bisa keluar dari jerat iblis." Hari itu saya ambil keputusan, saya yang harus matikan. Saya ambil keputusan karena saya mau hidup untuk Kristus dan serupa dengan Kristus. Karena saya tahu bahwa hidup Eli bukan Eli lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan Eli. Sehingga saya ambil keputusan, saya matikan. Enggak Tuhan, saya enggak boleh Tuhan. Saya tahu kelihatannya biasa, tapi lama-lama nanti jadi luar biasa. Petir buat saya nanti. Amin saudara, saya akan dihanguskan. Yang pertama ya, jadi hari ini yang pertama, matikan gaya hidup duniawi. Bahkan Kolose 3 ayat 10 berkata gini, "Dan telah menganakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui." Hari ini kita belajar untuk memperbaharui karakter Kristus ya. Kita tidak bisa hidup ini mau jadi seperti saya ketika saya belajar penguasaan diri yang baik. Saya butuh waktu loh saudara. Tidak langsung saya bisa jadi orang yang sabar. Tidak bisa langsung saya bisa punya orang yang penguasaan diri. Matikan dengan, saya harus belajar. Tapi saya tahu saat dimana saya tidak boleh kompromi dengan iblis. Dan itu setiap hari jadi gaya hidup saya. Tiap kali iblis menembakkan sesuatu yang menggiurkan, tapi itu dosa, saya berkata buat hidup saya, matikan Eli, matikan Eli. Yang namanya kenajisan, yang namanya keserakaan, yang namanya keinginan untuk engkau sakit hati, matikan, matikan. Jangan beri kesempatan buat iblis, jangan beri kesempatan buat iblis. Saya mulai aktif saudara. Amin saudara, berjalannya waktu makin lama saya merasakan Eli makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Luar biasa saudara. Berjalan proses saya melihat bagaimana kedagingan saya mulai dikikis sama Tuhan. Eli makin berkurang. Eli, maaf ada telepon lagi. Ya, saudara lihat, tidak bisa seperti ini. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Kita lihat bagaimana sih matikan gaya hidup yang duniawi. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara lihat ya, Roma 6 ayat 11 sampai 12, inilah gaya hidup yang matikan keinginan duniawimu. Yang pertama yaitu saudara harus mati bagi. Yang kedua yaitu hidup bagi Allah. Yang ketiga hidup dengan penguasaan diri yang baik. Saudara dan saya hari ini pastikan saudara mati bagi dosa, jadikan gaya hidup orang benar. Hidup bagi Allah dan hidup dalam penguasaan diri yang baik. Contohnya gimana Bu Eli? Efesus 4 ayat 32. Misalnya, saudara lagi disakiti orang. Saudara harus lihat gimana hidup mati dosa.
hidup bagi Allah, dan penguasaan diri yang baik. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hari ini yang diingat apa? Kalau mati bagi gaya hidup duniawi saya. Dulu kalau suruh ngampuni susah. Saya tidak mau, tapi ketika saya sadar, iya ya, hidup ini harus mati bagi dosa, hidup bagi Allah, saya harus aktifkan, matikan keinginan daging saya dengan penguasaan diri yang baik. Yaitu apa saudara? Waktu saya disakiti, Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 32, firman-Nya berkata, Eli, mati bagi dosa itu memang sakit ya, kamu tetap ramah loh sama suamimu, sama orang yang nyakiti kamu tetap harus ramah. Kamu harus punya kasih mesra. Jadi walaupun suamimu nanti kalau pulang kerja, sambut dengan tebar pesona. Walaupun ada bukti yang buruk, kamu tidak boleh marah. Kamu harus ramah. Mau makan apa, mau minum apa. Loh saya pernah saudara, waktu Tuhan membisikkan saya roh Allah. Suami saya pulang perjalanan sampai di rumah. Roh Kudus bilang gini, siapin minum. Kak, tanya dengan nada yang enak, mau minum apa, mau makan apa. Saya berusaha praktek karena saya tahu bahwa saya harus matikan dosa dan hidup bagi Tuhan. Makanya saya punya penguasaan diri yang baik. Saya bilang gini, mau makan apa, mau minum apa. Kan disuruh mesra, disuruh mesra, disuruh ramah, disuruh saling mengampuni. Saya praktek. Tapi apakah hasilnya baik? Enggak. Justru waktu saya tanya mau minum apa, mau makan apa, saya dibentak saudara. Nggak usah banyak tanya, aku nggak butuh pertolonganmu. Nggak usah sudah, aku bisa makan minum sendiri. Sakit hati nggak saudara? Kalau ingat hidup buat diri saya sendiri, dalam hati saya, tahu Tuhan, saya nggak nawari dia makan, mau saya kasih racun aja jauh lebih baik Tuhan. Tapi karena Tuhan yang suruh, tapi kok hasilnya kayak gini Tuhan. Diingetin sama Tuhan, loh kan kamu sudah tahu hidupmu untuk siapa. Mati bagi dosa, hidup buat aku, punyalah penguasaan diri yang baik. Makanya Tuhan bilang gini, ramah. Dibentak sekalipun ramah. Nggak usah cemberut mukamu, nggak usah kayak kudanil. Ramah, tetap punya kasih yang mesra. Ampuni kalau tadi dia berkata seperti itu karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Sudah lakukan buat aku. Nggak usah banyak sakit hati. Di situ saya mulai, saudara, waktu saya dibentak, saya ingat apa yang Tuhan mau. Saya mulai bilang, ya sudah, kalau nggak mau makan apa-apa ya nggak apa-apa, sudah. Saya nggak balas marah. Seharusnya saya kepingin gini, kamu kira aku kurang kerjaan apa mau nawari kamu makan? Saya ini saking punya inisiatif baik, kalau kamu tidak mau dilayani ya sudah, saya juga tidak berkepentingan sama kamu. Bisa tidak kalau emosi? Tapi kita tidak melakukan buat Tuhan. Nanti kalau itu dilakukan, omongan kita munafik, asbun. Omongannya gini, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Munafik enggak saudara? Munafik enggak saudara kalau saudara bisa nyanyi itu tapi saudara enggak punya penguasaan diri yang baik. Saudara bilang gini, oh harga diri Bu Eli. Enggak bisa saudara. Tetap Tuhan berkata, aktif. Matikan semuanya. Yang perlu engkau aktifkan adalah hari ini, yaitu ramah, kasih mesra, saling mengampuni. Itu kalau namanya orang punya gaya hidup orang benar. Amin saudara, amin. Susah, sakit. Waktu awal saya melatih hidup saya seperti itu, tiap kali bercucuran air mata saudara. Nahan sakitnya sampai netes-netes saudara. Tapi gimana lagi, saya bilang sama Tuhan, saya mau hidup buat Kristus, saya mau melatih mati bagi dosa. Cucuran air mata pun saya tetap berusaha penguasaan diri yang baik. Amin saudara. Itu yang pertama. Yuk yang kedua.
Ya, jadi hari ini ibu-ibu yang tadi pagi habis buat kopi, ya, siapin makanan. Kalau dibentak, tetap ingat omongannya Bu Eli. Nanti kalau pulang kerja, jangan bilang gini, nggak usah bikinin makanan lagi, nggak usah siapin sudah, daripada sakit hati. Enggak, matikan dosa semua yang nggak baik untuk Kristus. Tetap punya penguasaan diri yang baik. Nanti pulang tetap mesra. Senyum Pepsodent. Jangan mukanya cembetut karena tadi pagi habis dimaki. Bodoh kamu. Memang otakmu di mana? Nggak perlu marah. Punyalah penguasaan diri yang baik. Amin. Amin. Ya, kedua. Yuk. Yang kedua yaitu Kolose 3 ayat 15 ya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara lihat, kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Kristus, diaktifkan lagi. Perintahkan. Yang tadi matikan, yang kedua perintahkan damai sejahteranya di dalam hidup kita. Seperti yang saya cerita, waktu suami saya bentak saya, kalau saya mau perintahkan sakit hati, bisa. Memang senyatanya menyakitkan, saudara. Sudah baik, dilayani, masih dimaki-maki. Sakit enggak, saudara? Sakit, saudara. Sakitnya di sana sini, tapi ingat lagi gaya hidup orang benar itu aktifkan. Perintahkan damai sejahtera. Jangan izinkan sedih, amarah, sakit hati, takut, khawatir itu sampah memerintah di dalam hati saudara. Jangan, saudara, tapi mulai izinkan, perintahkan. Jadi saudara bukan lagi bilang gini, Tuhan, aku ndak bisa, Tuhan, aku ndak bisa ngampuni, Tuhan, aku ndak bisa punya damai, Tuhan. Kalau Tuhan ndak bisa lihat keadaan seperti ini. Saudara, selama saudara sendiri ndak aktifkan, saudara ndak perintahkan damai sejahteranya Tuhan, saudara berharap Tuhan yang kasih, Tuhan yang bisa memberi, Tuhan yang bisa mengambil sakit hatiku, ndak bisa, saudara. Kita sendiri sebagai gaya hidup anak Tuhan, orang benar, perintahkan. Ya wislah Tuhan, dimaki-maki bodoh, dimaki-maki ndak punya otak, ya ndak rugi apa-apa. Yang penting hidupku hari ini, Tuhan berkata di Yesaya 43 ayat 4. Kamu berharga, kamu mulia, dan aku sangat mengasihimu. Wow, keberhargaanku hari ini bukan karena suamiku selingkuh. Keberhargaanku bukan hari ini karena rumahku dilelang bank, karena usahaku menuju perjalanan untuk terlihat bangkrut. Bukan itu, saudara. Hari ini perintahkan damai sejahtera karena engkau berharga mulia, karena memang Tuhan berkata bahwa engkau berharga mulia dan sangat mengasihi, tanpa embel-embel, saudara. Tanpa ada kata-kata ketika engkau kaya, ketika rumah tanggamu bahagia, ketika suamimu mencintaimu, ketika usahamu sukses, depositumu besar. Tapi hari ini walaupun orang berkata bodoh, walaupun engkau kayak keset, engkau dihina sekalipun, perintahkan damai sejahteranya. Berkatalah, tidak apa-apa sudah Tuhan, kayak keset, dihina. Walaupun orang mulai desas-desus, itu bangkrut loh, dulu kaya loh, sekarang dijual satu-satu, lihat rumahnya mulai masuk iklan semuanya. Saudara tidak perlu hari ini berkecil hati. Terus saudara hari ini dipenuhi hatinya dengan apa? Biasanya ibu-ibu merenungi nasib. Oh, malangnya nasibku mengasihi diri sendiri. Saudara tidak perlu seperti itu. Tapi hari ini pastikan saudara aktifkan, perintahkan damai sejahtera Kristus ada di dalam hidupmu. Yuk kita buka ayatnya. Bagaimana sih orang benar yang memerintahkan damai sejahteranya? Apa yang harus saudara lakukan supaya saudara hari ini hidup saudara? Tidak apa-apa. Mau digosipin orang, emangnya gua pikirin? Tidak usah. Damai sejahtera karena saudara bilang gini, hidupku bukan aku lagi. Ada Kristus loh di dalam hidupku. Orang mau memaki aku keset, orang mau hina aku, berarti itu menghina Kristus. Karena apa? Karena Kristus itu hidup di dalam hidup saudara dan saya.
Amin saudara, yuk buka Mazmur 112 ayat 6b dan 8. Mazmur 112 ayat 6b dan 8. Orang benar itu, lihat ya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara dibodoh-bodohin orang, dianggap keset, dianggap benalu. Saudara tidak diorangkan orang, tidak apa-apa. Ini firman bilang ketika Kristus hidup di dalamku, aku orang benar yang diingat. Diingatnya sementara waktu saudara kaya aja diingat. Apakah waktu tokomu rame diingat? Apakah waktu suami rumah tanggamu bahagia diingat? Kalau sudah berantakan tidak diingat? Enggak. Firmannya berkata gini, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Keren saudara. Waktu saya dapat ayat ini saya bilang, Tuhan siapa aku? Tuhan ingat aku selama-lamanya. Padahal kalau orang suamiku berkata hari ini suamiku sudah tidak cinta aku. Suamiku sudah mencueki aku Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan bilang gini, aku ingat engkau selama-lamanya Eli. Ketika hidupmu jadi orang benar, tidak usah takut. Lihat ini, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ini loh gaya hidup orang benar. Ketika saudara memerintahkan damai sejahtera, bagaimana saudara hari ini hidup? Yang pertama, saudara harus punya gaya hidup. Kalau saudara mau perintahkan damai, saudara harus lebih suka mendengar kabar Injil dibandingkan kabar celaka. Saudara jangan banyak dengar kabar burung, kabar buruk. Dulu saya suka dengar kabar burung. Saya berusaha tahu suami saya di mana. Saya berusaha cari info dari sana dari sini tentang suami saya. Saya berusaha tahu. Ketika itu terdengar, saya mulai depresi. Saya mulai tidak bisa memerintahkan damai. Kenapa? Karena yang saya dengar, saya lebih mempercayai dengar-dengaran berita burung. Dengar-dengaran apa kata orang. Tapi percayalah, orang benar pasti punya gaya hidup orang benar yang diingat selama-lamanya. Yaitu dia tidak akan pusing dengan kabar burung. Dia tidak akan pusing dengan kabar dunia yang sedang hancur ini. Tapi dia lebih suka mendengar kabar Injil. Amin saudara. Dibandingkan kabar celaka. Itu yang pertama. Gaya hidup yang kedua orang benar itu apa? Lebih percaya penuh kepada Tuhan daripada ketakutan. Itu tadi, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, tidak takut. Gaya hidup orang benar selalu lebih percaya penuh kepada Tuhan daripada hidup ketakutan. Tidak saudara, hari ini bangun rasa percaya bulat sama Tuhan. Sehingga tidak ada ruang untuk ketakutan itu masuk. Kalau saudara percaya Tuhan 50%, maka ketakutan itu akan masuk dalam hidupmu 50%. Sehingga hidupmu tidak akan pernah engkau perintahkan damai sejahtera. Tidak akan pernah saudara. Ada banyak berapa orang hari-hari ini anak Tuhan yang susah tidur, depresi, harus perlu obat tidur. Itu karena dalam hidupnya menaruh kepercayaannya tidak bulat. Saudara cuma taruh ruang percaya sama Tuhan itu separuh. Sehingga separuhnya dimasukin sama iblis dengan roh ketakutan yang berasal dari iblis. Akibatnya saudara tidak bisa damai sejahtera. Dikit-dikit panik. Dikit-dikit aduh Bu Eli keringat dingin Bu Eli. Jantung saya detaknya tidak normal Bu Eli. Dicek tidak ada sakit penyakit. Tapi jantung ini tidak normal. Lama-lama kena serangan jantung saudara. Asam lambung kumat. Emah kumat, tidak bisa makan. Itu tadi, makan steak mahal rasanya kayak tempe. Banyak orang yang hari ini karena bisa memerintahkan damai sejahtera Tuhan, makan tempe pun kayak steak saudara. Hauce. Karena apa? Hatinya damai. Coba kalau dalam hidupmu, hatimu tidak pernah ada damai. Saudara harus sadar, hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus itu ada di dalam hidupmu. Makanya izinkan kalau Kristus ada di dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jangan memerintahkan apapun sampah dalam hatimu. Karena engkau tahu, hari ini gaya hidup orang benar lebih suka dengar
hari ini jangan dengar kabar apapun. Kabar Injil itu yang harus saudara dengar. Dengar khotbah. Dengar khotbah jauh lebih baik daripada saudara dengar gosip-gosip yang buat saudara takut. Sudahlah, suamimu mau digosipin orang, usahamu hari ini sudah tidak usah dengar. Kalau saudara dengar Injil dan Tuhan berikan iman hari itu engkau hidupi, maka imanmu yang akan menyelamatkan hidupmu. Jauh lebih baik saudara. Amin. Yang kedua harus percaya penuh. Jangan ada ketakutan. Yang ketiga yaitu apa? Memandang rendah musuh atau masalah. Ya, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Hari ini masalahmu besar, jangan dipandang masalahmu terus. Dilihat terus. Uangku nipis Tuhan. Tokoku bangkrut Tuhan. Suamiku tidak pulang rumah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan gaya hidup orang benar yang mau diingat selama-lamanya? Pandang masalahmu kecil. Kecil. Karena apa? Karena saudara dan saya tahu punya Tuhan yang besar. Kalau saudara pandang masalah rumah tanggamu, keuanganmu, aduh berat Bu Eli, berat Bu Eli. Mau mati rasanya. Saudara tidak pandang Tuhan, saudara meremehkan Tuhan. Hari itu ketika saya mengerti firman, tiap kali iblis datang dengan intimidasinya, Eli, kamu bakal hancur Eli, bakal hancur rumah tanggamu. Saya langsung mengambil tindakan, aku perintahkan damai sejahtera dalam hatiku. Aku tidak mau dengar apa kata iblis, aku tidak mau dengar apa kata orang, tapi aku mau dengar Injil kebenaran. Aku hari ini tidak perlu rasa takut, percaya penuh sama Tuhan. Tuhan pasti sanggup memulihkan rumah tanggaku. Tuhan, bagimu tidak ada perkara mustahil. How great is our God, how great is yours. Aku tidak mau lihat masalahku yang sepertinya seolah-olah tambah lama tambah berat, kecil. Kenapa? Mazmur 81 berkata, kalau sudah waktunya Tuhan itu membalikkan keadaanmu seketika dan hanya balik telapak tangan. Laut mau terbelah, tidak usah bingung-bingung panggil arsitek. Mungkin kalau mau belah laut berapa tahun saudara, tapi arsitek, kontraktor, ya ahli segala-galanya yaitu Yesus, sekejap balik telapak tangan. Laut dibelah jadi kering. Saudara tidak perlu takut hari ini. Amin. Miliki ya gaya hidup orang benar. Amin. Yang terakhir setelah itu selesai ya. Renungkan firman. Yuk kita baca. Kolose 3 ayat 16. Jadi ada 3 gaya hidup orang benar. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur orang lain sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani. Kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hari ini yang pertama matikan, yang kedua perintahkan, yang ketiga renungkan. Aktif itu saudara. Saudara tidak bisa ini Tuhan yang melakukan, tapi hidupmu hari ini kalau tahu hidup buat Kristus, aktifkan, matikan, ya, perintahkan, renungkan. Yang direnungkan tuh perkataan Kristus, bukan masalahmu, bukan kata-kata suamimu yang tadi bodoh kamu, aku sudah tidak cinta, bukan itu saudara. Bukan apa kata dunia yang berkata wis pasti hancur sudah, pasti sudah. Bukan itu, tapi mulai hari ini gaya hidup orang benar yaitu renungkan firman Tuhan. Pakai mulut kita hari ini untuk mengucap syukur, berkata firman saudara. Amin. Kalau saudara mulai merenungkan firman, percayalah kita semua hari ini pasti apa yang kita renungkan dengan firman, firman itu pasti memerdekakan, memulihkan saudara dan saya. Kita akan jadi orang-orang yang merdeka. Kita akan keluar lebih dari pemenang. Kita akan lihat masa depan kita yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Kita tahu bahwa mengikut Kristus selalu ada masa depan. Harapanmu tidak akan hilang. Itulah janji Tuhan. Yuk kita buka Yohanes 8 ayat 51. Bagaimana gaya hidup orang yang merenungkan firman Tuhan?
Yohanes 8 ayat 51 berkata gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya saudara lihat keuntungan kalau orang suka merenungkan firman Tuhan. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami maut. Yang terberat tidak akan pernah terjadi waktu hidupmu merenungkan firman. Percayalah, firman sedang berperang hari ini. Saudara jangan pikir ketika kita mengucapkan firman kok tidak terjadi sesuatu. Saudara perlu tahu, di alam roh, firman yang saudara ucapkan itu sedang berperang. Kemenangan itu harus terjadi di alam roh terlebih dahulu, baru fisik. Tidak bisa yang fisik dulu menang, alam rohnya kemudian tidak. Waktu saudara mengucapkan firman, maka kebenaran firman itu akan berperang buat saudara. Dia akan menggenapi satu persatu apa yang saudara ucapkan melalui firman. Makanya firman yang saudara hidupi itu akan menghindari saudara dari maut selama-lamanya. Orang yang punya gaya hidup merenungkan firman Tuhan, yaitu apa? Selalu dengar akan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Sekali lagi 3 hal gaya hidup orang benar yang suka merenungkan firman, yaitu selalu dengar-dengaran apa kata firman. Yang kedua, bukan hanya jadi pendengar, rajin datang ke gereja, rajin ke persekutuan doa, tapi dia juga rajin melakukan firman. Setelah dia rajin melakukan firman, dia juga rajin memberitakan firman. Ya, supaya firman yang berkata seperti di Kolose 3:16, supaya kamu menegur seorang akan yang lain. Kita bisa menegur, kita bisa memberikan contoh teladan lewat kehidupan firman. Kita bisa menasehati orang yang lagi lemah. Ini loh, ndak usah takut. Kenapa? Karena saudara sudah merenungkan firman. Saudara kalau menasehati orang, tapi saudara ndak pernah merenungkan firman, bisa ndak nasehatmu? Kayak saya hari ini konseling sama orang. Dari pagi sampai malam saudara, ndak pernah berhenti saudara. Pasti ada orang yang selalu ingin ditelepon saya. Sampai ada orang bilang gini, Bu Eli, boleh enggak saya telepon, saya minta kekuatan. Beda loh Bu Eli. Kalau Bu Eli yang sudah berbicara, saya itu kayak dapat apa ya? Kayak dapat kekuatan extra power, kayak extra joss katanya. Itu kenapa? Karena ketika saya merenungkan firman, saya melakukan. Dan setelah saya melakukan, saya baru memberitakan, menasehati ini loh Bu. Tapi kalau tidak merenungkan, saudara bisa tidak menasehati orang? Tidak bisa saudara. Kita punya kekuatan untuk memberitakan firman ketika kita dengar dan kita lakukan. Kalau cuman kaya untuk mendengar, tidak pernah praktek, tidak mungkin saudara bisa memberitakan firman dengan luar biasa. Karena bagi Tuhan, di pemandangan Tuhan, saudara seperti orang yang munafik. Cuman berkaca, setelah itu lupa akan dirinya sendiri. Itu gambarannya orang yang munafik, saudara. Orang Farisi. Cuman ahli dalam mendengar, membaca firman, tetapi tidak praktek. Jadi gaya hidupnya itu ya saudara. Saudara hari ini percaya, 1 ayat lagi selesai ya. Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi kalau orang sudah renungkan firman itu enak, ada keuntungannya. Yuk, Keluaran 19 ayat 5-6. Yang tadi akan terhindar dari maut selama-lamanya. Yang kedua kita lihat. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, lihat ya, dan berpegang pada perjanjianku sungguh-sungguh. Seberapa banyak saudara waktu zona nyaman saudara tidak sungguh-sungguh sama firman Tuhan. Yuk kita mau sungguh-sungguh dengar-dengaran, kita mau sungguh-sungguh melakukan, kita mau sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi, ini loh rahasianya, kejar ini loh saudara, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Aduh, kalau jadi harta kesayangan Tuhan, Tuhan itu sumber loh saudara. Apa sih yang tidak bisa diberikan? Apa sih yang tidak bisa diberikan kalau tuh saudara bilang gini, Eli ini loh harta kesayanganku. Nilai ini loh harta kesayanganku. Kenapa? Karena saudara sungguh-sungguh. Amin saudara, itu yang pertama. Saudara lihat berikutnya. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Waduh keren ya. Disayangi orang yang punya seluruh bumi saudara. Jadi harta kesayangannya. Ayo kejar saudara.
Saya sejak ngerti firman, saya kejar itu saudara. Siapa sih yang gak kepengen jadi harta kesayangan pemilik seluruh bumi loh saudara. Saudara pemilik seluruh bumi loh saudara. Bayangin saudara. Yang kedua, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Jadi imam di dalam kerajaannya. Yang ketiga, dan bangsa yang kudus, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi harta kesayangannya pemilik seluruh bumi, jadi imam dalam kerajaannya. Kita menjadi umat pilihan Tuhan yang kudus. Kalau kudus itu yang berhak menikmati tanah perjanjiannya yang berlimpah susu madunya. Keren saudara ya. Saya sudah selesai saudara, yuk 3 gaya hidup itu kita hidupi ya hari-hari ini. Jangan kejar rezekimu terus. Aduh berkatku kok tertutup Bu Eli, enggak usah. Jangan kejar pemulihan terus, jangan kejar nyaman. Milikilah, kejar gaya hidup orang benar. Kalau hidupmu sudah benar, jadi orang benar, takut apa? Tidak perlu takut. Itu tadi yang pertama, matikan gaya hidup duniawi. Yaitu apa? Mati bagi dosa, hidup bagi Allah, penguasaan diri yang baik, berbicara respon yang benar ya. Yang kedua, perintahkan damai sejahtera. Hari ini yang ada sakit hati buang ya, buang, perintahkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera buat orang Kristen hari ini ya, kalau hidupmu disakiti hari ini ramah, saling mengampuni, saling mengasihi ya. Hari ini perintahkan damai sejahtera, jangan banyak dengar apa kata berita burung, kata orang ya, gosip-gosip enggak usah. Banyak dengar kabar Injil. Hidupnya percaya penuh kepada Tuhan, bukan dalam ketakutan, memandang rendah para lawan. Kecil, keuanganmu loh hari ini di ujung tanduk loh, rumahmu mau disita bang, kecil. Tuhanku jauh lebih besar dari hutangku. Tuhanku jauh lebih besar dari kekacauan rumah tanggaku. Itu yang saudara katakan. Yuk coba kalau saudara punya gaya hidup ini, konsisten loh ya saudara. Jangan kalau ada berita baik baru gitu. Tapi kalau sudah beritanya buruk, aduh Bu Eli, gimana ndak percaya sama fakta Bu Eli. Duh susah ya percaya sama Tuhan. Saudara kalau sudah seperti itu dengernya, apa ya, suamiku kemana ya, suamiku gimana, kamu tahu ndak suamiku, cari kabar. Ndak usah seperti itu. Itu namanya meremehkan Tuhan. Saudara coba konsisten. Saya belajar konsisten. Saya lihat hasilnya keren. Benar, satu pintu tertutup buka banyak pintu loh saudara. Yang ketiga apa? Renungkan firman. Jadi diaktifkan. Matikan, perintahkan, renungkan. Itu semua saudara yang perintahkan. Dengan apa? Mindset dirubah. Hidup untuk Kristus, hidup bergantung kepada Kristus, hidup serupa Kristus, hidup adalah Kristus. Kalau semua untuk Kristus, menderita pun tidak jadi masalah. Renungkan firman, karena firman itu akan membawa saudara terhindar dari maut selama-lamanya, jadi harta kesayangan Tuhan, pemilik bumi, saudara jadi imam, dan saudara akan jadi umat pilihan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Konsisten lakukan gaya hidup sebagai anak Tuhan ya. Konsisten saudara. Yuk, kalau konsisten nanti hasilnya dahsyat saudara ya. Saya sudah praktek saudara bagaimana Tuhan hari ini saya mulai banyak dengar firman, saya mulai banyak lakukan firman, saya mulai banyak beritakan firman. Makanya jangan bosan-bosan ya melihat saya yang sering live hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan semua kehidupan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Melalui firman kekuatan ini kami belajar. Kami tidak perlu kejar sesuatu perkara di bumi yang semuanya itu kalau kita mati, kita semua tidak akan terbawa. Tapi mulai arahkan mata kami untuk mengejar perkara yang di atas, yaitu kami mengejar bagaimana gaya hidup orang benar yang hidup dalam perkenanan, supaya kami bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Biarlah setiap kami hari ini Tuhan, kami mau matikan gaya hidup yang duniawi, kami mau perintahkan damai sejahtera-Mu, kami mau renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya keperjalanan hidup kami berhasil dan beruntung.
untung. Yang sakit Tuhan, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu bertindak. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Yang hari ini ngalami masalah keuangan, perintahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu. Engkau bertindak saat ini untuk memberkati lumbung-lumbung orang benar. Yang hari ini mengalami masalah rumah tangga, perintahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu bertindak buat pasangan hidup kami untuk kembali, untuk dipulihkan dalam rumah tangga kami. Berkati bangsa negara kami, berkati Tuhan semuanya Tuhan. Baik keuangan, seluruh masa-masa pandemi ini, baik vaksin semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Sampai ketemu besok di Zoom, saya yang akan berkhotbah ya. Besok join, ada kesaksian juga. Tuhan Yesus memberkati. God bless.